Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorina Jeretno pada edisi Senin 29 Desember 2025. Dan tentunya Tribun Timur senantiasa menyajikan berita terkini dan juga terupdate, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini Tribuners, informasi terupdate mengenai Amal Said yang diberhentikan sebagai dosen UIM usai viral ludahi seorang kasir di Kota Makassar. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Renaldi. Selamat sore rekan Renaldi. Vio di studio. Iya, baik. Rekan Renaldi dapat disampaikan terlebih dahulu, mungkin diulas balik juga sedikit bagaimana sebenarnya kronologi terjadinya dari dosen UIM yang kemudian meludahi seorang kasir yang ada di Kota Makassar ini. Silakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih rekan Vio dan selamat sore untuk para Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali seperti yang disampaikan oleh rekan Vio tadi, di mana sebelumnya viral seorang dosen dari Universitas Muslim eh, Universitas Islam Makassar maksud saya, atau UIM Al-Ghazali, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar itu viral setelah meludahi salah satu karyawan atau pegawai swalayan yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar pada Kamis 25 Desember 2025 lalu. Di mana video viral itu ditonton oleh hampir maksud saya jutaan orang yang berada di Indonesia. Saking viralnya, dalam rekaman video tersebut terlihat seorang pria yang diduga adalah dosen dari UIM Al-Ghazali Makassar meludahi seorang karyawan atau pegawai swalayan yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dalam video viral itu terlihat seorang pria mengenakan kaos hitam, berlengan panjang dan juga berkacamata. Diduga memotong antrian di kasir swalayan. Setelah berbincang dengan cukup singkat, pria tersebut meludah ke arah pegawai perempuan yang mengenakan baju biru dan kerudung putih. Diduga aksi itu dilakukan karena dosen tersebut tidak terima ditegur karena memotong antrian pada saat melakukan transaksi atau pembelanjaan di swalayan tersebut. Seperti itu kiranya rekan Vio. Lantas mungkin langkah awal dari UIM setelah viralnya video tersebut dan mendapati respon yang begitu banyak di sosial media, seperti apa langkah dari uh, institut dari UIM itu sendiri? Ya, baik rekan Vio. Tadi kami baru saja bertemu dengan Rektor UIM Al-Ghazali maksud saya, yaitu Prof. Muammar Bakri, yang dimana viralnya kejadian itu pada Kamis 25 Desember 2025 lalu tentu langsung ditanggapi oleh UIM Al-Ghazali. Namun sayangnya sidang kode etik baru saja dilakukan pada Senin pagi tadi oleh pihak kampus, yang dimana pada sidang kode etik itu mempertemukan antara rektor maupun wakil rektor serta dosen yang bersangkutan. Dalam sidang kode etik itu tentu UIM Al-Ghazali Makassar mengambil tindakan tegas dengan memecat atau memberhentikan dosen tersebut dari UIM Al-Ghazali dan akan dikembalikan sebagai dosen negeri di LL Dikti Wilayah 9, di mana juga tadi pada saat kami berada di kampus UIM Al-Ghazali, uh, dosen yang bersangkutan itu tidak diperlihatkan pada saat kami melakukan sesi wawancara bersama Prof. Muammar Bakri dan jajaran stafnya di kampus Universitas Islam Makassar. Seperti itu kiranya rekan Vio. Baik, rekan Renaldi mungkin dapat disampaikan juga untuk publik ataupun juga Tribuners ketahui sebelum adanya keputusan pemberhentian yang kemudian diambil dari Institut UIM sendiri, sebenarnya proses yang kemudian dilalui oleh pelaku dan juga dari respon dari kampus sendiri seperti apa sih?
Iya, sebelumnya juga Prof. Muammar tidak membantah bahwa dosen tersebut adalah salah satu pegawai yang berada di kampus yang ia pimpin saat ini. Tadi juga Prof. Muammar secara lantang mengatakan bahwa memang benar bahwa dosen berisial AS atau Amal Said itu sudah hampir 20 tahun mengajar di UIM Al-Ghazali dan pernah juga mendapatkan penghargaan dari Presiden karena dedikasinya di dunia pendidikan tentunya. Dan juga sebelumnya pada saat kejadian tersebut, di mana dari beberapa informasi yang kami himpun, rekan Vio, karyawan yang diludahi oleh oknum dosen tersebut juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang. Tadi Prof. Muammar sempat mengatakan jika dirinya menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang akan dijalani oleh Amal Said Amal Said itu sendiri. Namun Prof. Muammar tentu sangat berharap jika proses hukum tersebut dapat dilakukan secara damai atau ada perdamaian di antara kedua belah pihak. Seperti itu rekan Vio di studio. Baik, berarti kalau dari versi Universitas Islam Makassar sendiri, ya, dalam hal ini diwakili oleh rektor, sebenarnya pelanggaran utama yang kemudian dinilai salah dilakukan oleh Amal Said ini berupa apa ini? Ya, tentu pelanggaran yang dilakukan adalah tindakan yang menurut Prof. Muammar Bakri adalah tindakan yang tidak terpuji ya, seperti meludahi dan masuk dalam kategori pelanggaran kode etik keras dalam lingkup Universitas Islam Makassar atau UIM Al-Ghazali. Hal itu tentunya yang membuat uh, jajaran rektor maupun wakil rektor dan para dekan di Universitas Islam Makassar mengambil keputusan untuk memberhentikan AS sebagai dosen di Universitas Islam Makassar. Pemberhentiannya juga dilakukan pada hari Senin ini tadi maksud saya setelah surat keputusan dari UIM Al-Ghazali keluar dan juga di mana selanjutnya UIM Al-Ghazali akan menyerahkan seluruhnya kepada LL Dikti untuk proses selanjutnya karena dari pihak UIM Al-Ghazali sendiri sudah melemparkan menyurat maksud saya ke LL Dikti untuk memberhentikan dosen tersebut di kampus UIM Al-Ghazali Makassar. Seperti itu rekan Pio. Konklusinya adalah pemberhentian ini berlaku atau juga bersifat tetap kalau yang sudah ditetapkan oleh Universitas Islam Makassar, begitu ya untuk terakhir ini? Ya, benar sekali rekan Vio. Memang pemberhentian tetap yang diambil sebagai langkah tegas oleh UIM Al-Ghazali dan juga Rektor UIM Al-Ghazali Prof. Muammar Bakri. Ia ingin agar kejadian-kejadian serupa ini tidak terulang kembali. Ia juga tadi mengatakan pada saat kami berbincang bersama di mana hal tersebut tentu menjadi pembelajaran bagi seluruh staf akademika UIM Al-Ghazali Makassar agar tidak mudah terbawa emosi ketika berada di keramaian. Karena tentu, kata Prof. Muammar, emosi sesaat itu akan membawa dampak yang sangat besar terhadap diri sendiri maupun karir pribadi seseorang yang uh, lebih mengutamakan emosi dibandingkan kesabaran hati. Seperti itu kiranya rekan Vio di studio. Dan ini juga pengingat untuk kita semua bahwa bukan hanya kepada para pendidik saja yang patut melaksanakan aturan ya baik itu aturan tertulis ataupun juga lisan gitu ya. Tapi ini berlaku untuk semua masyarakat untuk tidak mengedepankan emosi dan juga keegoisannya. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Renaldi. Selamat kembali beraktivitas dan juga bertugas. Dan untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Renaldi. Berikut juga pernyataan dari Rektor UIM Al-Ghazali, yakni Profesor Muammar Bakri. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Yang inti kan bagaimana kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau ini jabatannya di sini sebagai apa? Dosen biasa. Dia juga di belakang.
Minta maaf Om. Memang kejadiannya itu hari Rabu, cuma hari Kamis dan Jumat itu kita libur. Jadi secara resmi baru kami. Kita sama ya. Itu makanya saya mau tarik kabel, tapi saya lihat dulu di ruang CCTV, satu lantai jadi kalau misalnya kita ada di kabel, di lantai 2 di pasang itu bagaimana? Sekira demikian teman-teman sekalian. Yang intikan bagaimana kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Oknum ini jabatannya di sini sebagai apa? Dosen biasa. Minta maaf Om. Memang kejadiannya itu hari Rabu, cuma hari Kamis dan Jumat itu kita libur. Jadi secara resmi baru kami. Kita sama ya. Itu makanya saya mau tarik kabel, tapi saya lihat dulu di ruang CCTV, satu lantai. Jadi kalau misalnya kita ada di kabel, di lantai 2 di pasang itu bagaimana? Sekira demikian teman-teman sekalian. Yang intikan bagaimana kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Oknum ini jabatannya di sini sebagai apa? Dosen biasa. Minta maaf Om. Memang kejadiannya itu hari Rabu, cuma hari Kamis dan Jumat itu kita libur. Jadi secara resmi baru kami. Kita sama ya. Itu makanya saya mau tarik kabel, tapi saya lihat dulu di ruang CCTV, satu lantai. Jadi kalau misalnya kita ada di kabel, di lantai 2 di pasang itu bagaimana? Sekira demikian teman-teman sekalian. Yang intikan bagaimana kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Oknum ini jabatannya di sini sebagai apa? Dosen biasa. Minta maaf Om. Memang kejadiannya itu hari Rabu, cuma hari Kamis dan Jumat itu kita libur. Jadi secara resmi baru kami. Kita sama ya. Itu makanya saya mau tarik kabel, tapi saya lihat dulu di ruang CCTV, satu lantai. Jadi kalau misalnya kita ada di kabel, di lantai 2 di pasang itu bagaimana? Sekira demikian teman-teman sekalian.
intikan bagaimana kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Oknum ini jabatannya di sini sebagai apa? Dosen biasa. Minta maaf Om. Memang kejadiannya itu hari Rabu, cuma hari Kamis dan Jumat itu kita libur. Jadi secara resmi baru kami. Kita sama ya. Itu makanya saya mau tarik kabel, tapi saya lihat dulu di ruang CCTV, satu lantai satu lantai. Jadi kalau misalnya kita di kabel, di lantai dua di kupasang itu bagaimana? Sekira demikian teman-teman sekalian. Yang intikan bagaimana kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Oknum ini jabatannya di sini sebagai apa? Dosen biasa. Minta maaf Om. Memang kejadiannya itu hari Rabu, cuma hari Kamis dan Jumat itu kita libur. Jadi secara resmi baru kami. Kita sama ya. Itu makanya saya mau tarik kabel, tapi saya lihat dulu di ruang CCTV, satu lantai satu lantai. Jadi kalau misalnya kita di kabel, di lantai dua di kupasang itu bagaimana? Sekira demikian teman-teman sekalian. Yang intikan bagaimana kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Oknum ini jabatannya di sini sebagai apa? Dosen biasa. Minta maaf Om. Memang kejadiannya itu hari Rabu, cuma hari Kamis dan Jumat itu kita libur. Jadi secara resmi baru kami. Kita sama ya. Itu makanya saya mau tarik kabel, tapi saya lihat dulu di ruang CCTV, satu lantai satu lantai. Jadi kalau misalnya kita di kabel, di lantai dua di kupasang itu bagaimana? Sekira demikian teman-teman sekalian. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau. Berkat program Srikandi Care, Posyandu Pelamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam